Shalom, selamat pagi para sahabat Kuntum yang terkasih. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Kuntum edisi hari Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Adapun tema Kuntum pada pagi hari ini adalah berterima kasih dan bersyukur. Kuntum hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-32. Adapun warna liturgi kita pada hari ini adalah warna putih, sedangkan bacaan-bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama, diambil dari kitab Kebijaksanaan Salomo, bab 6 ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur, bab 82 ayat 3 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 7. Adapun bait pengantar Injil diambil dari kitab 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Dan bacaan Injil kita sendiri hari ini diambil dari kitab Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bacaan Injil kita pada hari ini. Diambil dari kitab Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebagaimana bacaan Injil yang telah kita simak tadi, bacaan itu merupakan bacaan yang cukup terkenal di kalangan umat. Kita semua sama-sama mengetahui kisah tersebut dan belajar dari kisah 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus Kristus tadi. Maka kita bisa melihat bahwa ada 3 tipe orang dalam menyikapi kebaikan kasih dan pertolongan Allah. Tipe pertama adalah orang yang bersikap acuh setelah mendapatkan pertolongan dan tidak berterima kasih atas kebaikan kasih yang telah diterimanya. Tipe kedua adalah orang yang berterima kasih setelah mendapatkan pertolongan dan menyimpannya di dalam hati. Sementara tipe ketiga adalah orang yang berterima kasih dan mewartakan kebaikan yang telah ia terima kepada banyak orang. Dalam konteks iman kita, maka ia menjadi saksi dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaannya, dari ketiga tipe tersebut, maka kita termasuk tipe yang mana? Peristiwa orang Samaria tersebut menjadi pengajaran bagi kita untuk membiasakan diri berterima kasih dan bersyukur. Dengan berterima kasih dan bersyukur, maka kita akan dipenuhi berkat oleh Allah Tritunggal Maha Kudus sehingga mampu menikmati hidup. Kita akan merasakan bahwa hidup yang kita jalani ini sungguh nikmat, memiliki lebih banyak hal yang membahagiakan, tidak pernah menuntut banyak kepadanya, semakin mampu untuk memuliakan namanya, dan pada akhirnya merasakan kehadirannya secara nyata dan mendalam. Sebagai orang beriman,
seharusnya kita memiliki tanggung jawab untuk berterima kasih dan bersyukur kepadanya atas segala penyertaannya dalam hidup dan perjalanan hidup kita. Tolong, Allah Tritunggal Maha Kudus diingat jangan hanya dalam situasi kondisi sulit, tetapi juga kita ingat dalam situasi kondisi yang membahagiakan, menguntungkan, dan penuh kenyamanan. Sesungguhnya, ketika kita mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakan, maka itu bukan berarti Allah Tritunggal Maha Kudus tidak mengasihi kita. Karena Ia sesungguhnya sedang berusaha mematangkan kita agar memiliki iman yang tangguh. Sahabat-sahabat Kuntum terkasih, semoga hari ini kita semua mendapatkan berkat luar biasa. Dan ingat, selalu ada kebaikan yang kita terima jika kita selalu mudah berterima kasih dan bersyukur. Shalom, selamat beraktivitas, dan terima kasih.